Tahu nggak sih kenapa berbudaya bermedia digital itu penting? Di zaman digital yang seperti sekarang, berbudaya media digital menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kita bekerja, kita berkomunikasi, kita belajar, dan kita bersosialisasi lewat perangkat digital. Tapi, apakah kita benar-benar memahami budaya bermedia digital? Apa yang membuatnya begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk mari kita bahas lebih dalam bagaimana budaya bermedia digital mempengaruhi kita cara berinteraksi, berpikir, dan bertindak. Media sosial adalah platform yang paling banyak digunakan dalam kehidupan digital kita. Dari berbagai foto, video, hingga mengikuti berita terkini. Kita bisa terhubung dengan orang lain kapan saja dan di mana saja. Namun, media sosial juga punya sisi lain. Penggunaannya yang berlebihan bisa mempengaruhi hubungan sosial kita di dunia nyata. Misalnya, kita lebih sering berinteraksi lewat pesan teks dibandingkan bertemu langsung. Contoh sederhananya adalah bagaimana kita menggunakan media sosial untuk terhubung dengan teman, berbagi pengalaman, bahkan belajar sesuatu yang baru setiap hari. Semua ini adalah bagian dari budaya digital yang berkembang pesat. Berbudaya media digital adalah cara kita menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penggunaan media sosial, aplikasi, dan internet untuk berinteraksi dengan dunia. Nah, kebiasaan ini seringkali membuat kita lupa bahwa komunikasi langsung memiliki peran yang lebih bermakna. Selain itu, ketika bermedia digital juga harus diperhatikan. Kita perlu tahu beberapa batasan dalam berkomunikasi online, seperti tidak menyebarkan hoax, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan juga tidak menghina. Nah, contohnya itu bisa lakukan sharing di media digital dan juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebagai pengguna media digital yang cerdas, kita perlu mengetahui aturan-aturan bermedia digital yang biasa kita sebut sebagai netiquette. Netiquette merupakan singkatan dari network etiquette, yang berarti aturan-aturan atau etika sopan santun yang berlaku di dunia maya. Kemudian, hargai privasi orang lain. Kita sebagai pengguna media sosial perlu menghargai privasi orang lain dan juga perlu untuk menghargai privasi kita sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah membuat batasan konten apa saja yang dapat diupload di dunia maya yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Berikut adalah contoh kasus apabila kita tidak memiliki batasan untuk mengupload antara dunia pribadi dan juga dunia digital. Seorang konten kreator dirampok usai pamer isi rumah di konten TikTok. Ini merupakan dampak negatif apabila tidak memiliki batasan antara dunia pribadi dengan dunia maya. Keamanan digital adalah hal yang sangat penting. Kita harus menjaga data pribadi dan menghindari kebocoran informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, di sini saya akan sharing bagaimana cara mengamankan privasi di media Instagram. Baik, pertama-tama teman-teman masuk ke profil Instagram, kemudian klik icon strip 3 yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu kita scroll sedikit ke bawah, lalu di sini ada privasi akun. Maka klik privasi akun. Kemudian akun privatnya digeser ke kanan, beralih ke akun privat. Dengan cara ini, akun teman-teman akan menjadi privat atau terkunci. Atau dalam kata lain, tidak semua orang dapat melihat postingan foto teman-teman sekalian. Bahkan, untuk mengirim pesan atau DM pun, biasanya meminta persetujuan terlebih dahulu. Teknologi digital memberikan kemudahan bagi generasi muda untuk mengakses informasi dan belajar secara mandiri.
Banyak anak-anak muda sekarang yang memanfaatkan internet untuk belajar, mengembangkan keterampilan, bahkan mencari inspirasi untuk proyek kreatif. Nah, namun digitalisasi juga memiliki tantangan seperti kecanduan game online atau media sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi ini dengan bijak agar tidak mengganggu keseimbangan kehidupan kita. Nah, guys, yang mau main game online atau scroll TikTok, media sosial lain-lain itu harus ingat waktu ya, guys. Sama harus seimbang juga sama aktivitas lainnya, kayak berolahraga atau belajar dan bersosialisasi juga itu harus ya, guys. Nah, jadi diingatkan sekali lagi, teknologi ini seharusnya membantu kita, bukan mengendalikan kita. Meski dunia digital sangat menarik, kita tetap perlu menjaga keseimbangan dengan dunia nyata. Mengambil waktu untuk beristirahat dari layar, berbicara dengan orang lain secara langsung, dan menikmati waktu di alam terbuka ada hal yang sangat penting. Karena kenangan yang paling berharga bukanlah yang ada di layar, tapi yang bisa diciptakan di dunia nyata bersama orang-orang tercinta. Waktu yang kita habiskan di dunia digital tidak akan pernah bisa menggantikan momen-momen yang berharga yang terjadi di dunia nyata. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan, berinteraksi, dan menciptakan kesenangan yang sesungguhnya. Dunia maya bisa memberi kita banyak hal, tapi dunia nyatalah yang akan selalu memberi kita makna sejati. Ingatlah, teknologi adalah alat yang mempermudah hidup kita, tapi hubungan yang nyata dengan orang lain adalah yang paling berharga. Budaya bermedia digital sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Oleh karena itu, penting untuk kita memiliki kesadaran dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dengan bijak. Gunakan media digital untuk kebaikan dengan menjaga keamanan, etika, dan keseimbangan dalam hidup. Dunia digital memanglah penting. Namun, jangan lupakan dunia nyata yang memiliki makna yang jauh lebih berarti. Terima kasih sudah menonton. Mari kita ciptakan budaya digital yang lebih baik dan bertanggung jawab.